kasih yang sebesar-besarnya membesarkan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Ini adalah RA yang dibina oleh masyarakat. Mereka panjenengan. Kalau panjenengan coba ya nanti di rumah buka surat Yunus ayat 98. Kalau nggak ingin baca ayatnya, baca artinya. Atau googling juga nggak apa-apa. Ternyata dahsyat. Oke, benar banget di surah Yunus itu Allah berfirman, kalau ada suatu tahun, saya merangkum aja ya, saya maknanya, kandungannya. Kalau ada suatu tahun yang di situ beriman, di situ bertakwa, di situ takut sama Allah, beriman, bertakwa, takut sama Allah, Allah akan menahan bencana atau balak atau musibah yang menghinakan, yang mematikan, ditahan sama Allah selama di situ ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu ya, titik poinnya di situ. Sampai Allah akan memberikan kesenangan sementara di dunia ini sampai Allah memanggil mereka kembali dan memasukkannya ke dalam surga. Dan janji Allah itu tetap, tidak pernah berubah. Ini apa sih hubungannya sama RA yang ada di sini? Kalau panjenengan jadi Bu Neli itu pasti tahu ya, guru mana yang bisa menguasai kelas, guru mana yang bisa menghandle anak-anak kecil. Anak kecil itu luar biasa sulit. Okay? Guru mana yang hebat menerapkan SIM, menerapkan OSPAK, menerapkan kurikulum terbaru, itu di sini luar biasa. Okay? Saya keliling, saya lihat satu persatu, dan panjenengan pasti kenal Mas Rangga kan? Masya Allah. Mas Rangga itu untuk apa ya istilahnya? Mengembangkan diri sampai kuliah. Kemudian saya lihat pembelajarannya yang dikelola anak-anak kecil, lebih kecil dari TKA dan TKB, RAA dan RAB. Pautnya, usia dininya 5 tahun, 4 tahun. Ternyata menguasai kelas. Kemudian saya survei terus, yang digunakan adalah metode STIM di kurikulum Merdeka, yaitu MUSPA. Kemudian metode aplikasi, jadi benar-benar dibawa ke alamnya, nggak membosankan, nggak boring. Ini hanya ada satu di Nancar yang saya nilai bagus banget, keren. Tepuk tangan untuk RAKM 4. Kemudian kita sudah mendapatkan guru bagus di sini. Oke, saya pilih lagi. Ternyata guru yang lainnya juga sangat bisa menguasai kelas. Kemarin saya di RA di Kandat ada akreditasi, saya harus masuk ke ruangan, saya syuting full. Itu seorang guru menguasai 20 anak tidak sanggup. Kami lari ke sana kemari, lari ke sana kemari. Tetapi kemarin saya syuting yang di sini, itu ternyata mereka guru-guru ini selain Mas Rangga, saya kira cuma Mas Rangga kok, ternyata enggak. Guru yang lainnya juga mampu mengontrol anak supaya tidak ramai gimana. Ini apanya siapa? Terus yang bikin saya ternyuh lagi adalah anak-anak ini sudah sangat dini, makanya mereka hafal Asmaul Husna. Dan ini bukan suatu kebetulan, harus tiap hari. Coba panjenengan praktekkan nanti di rumah, mulai baca Al-Mulk. Oke? Karena Al-Mulk itu nanti kalau dibaca akan menjadi penjaga panjenengan dari azab kubur. Itu coba panjenengan isi korban tiap hari 1 kali baca, nanti besoknya 1 kali lagi, 1 kali. Insya Allah setahun hafal. Oke? Karena saya sudah praktek, ternyata hafal dengan sendirinya. Apalagi anak-anak ini tiap hari. Oke, tiap hari Asmaul Husna, tiap hari amal, tiap hari doa-doa. Dan yang saya paling renung yang saya dengarkan di sini, tiap hari mereka di
diberi ini loh ya, Rabbil hirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Bunda, ayah, ketika seorang anak sudah mengucapkan itu untuk panjenengan, maka panjenengan tanpa panjenengan sadari dosa panjenengan diampuni oleh Allah. Yang sebelumnya Allah murka kepada panjenengan mungkin karena maksiat panjenengan, itu tiba-tiba sama Allah diampuni karena doa anak. Dan itu di sini ada. Kemarin saya dengarkan, saya ikutin, Masya Allah luar biasa. Dan insya Allah ketika ada RA semacam itu yang menanamkan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai keimanan, insya Allah nanti surah Yunus akan ada di sini. Surah Yunus akan ada benar-benar diaplikasikan Allah di sini. Dihindarkan dari azab yang menghinakan oleh Allah. Yakin enggak? Yakin. Kalau enggak yakin, panjenengan nanti kategorinya fasik dan munafik. Karena Allah benar-benar ini penekanan ya, orang yang tidak atau meragukan Al-Quran itu kategorinya fasik atau munafik. Kalau tidak bertobat, maka nanti di neraka. Jangan anggap di neraka itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, enggak. Di nerakanya khaliduna fiha. Ngeri ya, di nerakanya kekal. Dan ini juga pembelajaran buat saya. Ya, terima kasih sudah menyekolahkan di RA. Saya punya 3 anak. Anak pertama itu dari Aminhas, kemudian ke SD Wonorejo. Karena suami saya pamong, maka saya harus nguri-nguri SD desa. SD desa saya hampir meninggal, hampir mati, tidak ada murid. Maka muridnya pamong sekolah di sana, SD. Kemudian SMP, kemudian SMA, sekarang kuliah umum. Anak kedua itu Aminhas, SD juga, kemudian ke MTSN Kota Ngronggo, kemudian di Mahat. Ini yang kedua. Sekarang sudah besar mereka. Kalau pulang liburan kayak gini, kan ini liburan ya, mulai kemarin juga libur 2 hari, itu luar biasa berbeda antara anak dan anak yang kedua dari sekolah. Besok adik mondok apa enggak? Kalau anak pertama saya masih harus sholat, saya tulis sholat, kerjanya ditinggal sih, sholat sih. Saya masih ngomongin, ini nyata. Kemudian kalau yang anak kedua yang sekarang di Mahat itu nggak usah ngomongin, waktunya sholat, waktunya ngaji, karena juga takbir, maka dia murojaah setiap baca maghrib. Ini biasa, ternyata berbeda. Karena anak yang ada di lingkungan sekolah mana dia berada, itu akan membentuk karakternya. Apalagi ini muda-muda banget ya, kali muridnya, bundanya muda banget, masih cantik-cantik banget. Saya nyuwun kula diopeni putra-putrine karena nanti itu pertanggungjawaban panjenengan kepada pangeran. Dan terima kasih sekali. Saya itu dulu kepala min 1. Kalau undang kepala desa selalu tidak sakit rawuh. Karena mungkin kepala desanya sangat sibuk ya. Padahal min 1 itu negeri, tapi kepala desanya tidak rawuh. Tapi alhamdulillah hari ini luar biasa ke Sorawon, ke RA KM4 sebagai bukti support seorang kepala desa kepada lembaga di bawah Kementerian Agama. Semoga ini menjadikan berkah juga bagi desa Bedawi, yang Supron Kasiron, Bapak Kades, Bapak Kasun, dan ini Pak Yai juga, double ya, Pak Matik ini Pak Yai. Kemudian yang terakhir, ya, karena saya harus segera ke alam Bapak. Saya bersilom karena ini adalah milik masyarakat. Tolong diopeni bareng-bareng, jangan dibiarkan sendirian. Kepala sudah saya tekankan, jangan menjadi kepala koton. Apa kepala koton
adanya MBM, manajemen berbasis madrasah. Apa itu manajemen berbasis madrasah? Di mana seorang kepala tidak boleh bekerja sendiri. Madrasah RA, kepala RA, kepala MI harus bekerja bersama-sama dan mengaktifkan semua lini. Wali muridnya aktif, komitenya aktif, yayasannya aktif, masyarakatnya aktif. Itu yang namanya MBM. Betul nggih? Jadi jangan salahkan kalau tiba-tiba kepala RA-nya minta bantuan masyarakat, karena itu memang legal manajemen dari Kementerian Agama. Betul nggih? Jangan disalahkan. Kemudian masalah dokumen penting. Dokumen penting itu apa? Misalnya rapor, ijazah. Sudah memperlakukan dokumen penting dengan baik, atau mungkin panjenengan dulu juga sudah memperlakukan dokumen penting panjenengan dengan baik. Itu wajib disimpan. Oke, saya dari Ma'had kerja pakai ijazah Ma'had gak payu, akhirnya daftar CPNS, tiba-tiba ternyata keterima. Setelah keterima dihubungi sama Pak Katmo, waktu itu UP di Kementerian Agama, analisis kepegawaian, ditelepon ada 10 orang yang diterima tahun 2003. Tahun 2003 ditelepon orang 10 itu dikumpulkan di Kemenak. Hari ini pemberkasan hanya ada waktu 24 jam. 24 jam itu berarti 1 hari. Pak, kalau kita nggak bisa memenuhi, saya tunggu sampai jam 12 malam. Kalau tidak bisa memenuhi, maka cadangan akan menggantikan panjenengan. Prok tersebut, termasuk saya. Akhirnya langsung saya bel semua keluarga saya, karena memang saya sudah memberitahukan saya hari ini pemberkasan, mohon siap-siap. Apa yang diminta? Ijazah TK, ijazah RA atau TK, karena waktu itu saya TK, ijazah SD atau MI, ijazah SMP, SMA atau di pondoknya kalau milih mondok, ijazah S1. Saya ijazah S1 ada, sudah siap. Ijazah di pondok ada, tapi belum legalisir. Langsung saya ngebel IP saya, Mas Yuda, Mas ke Ponorogo cari legalisir. Saya belum punya ijazah Bogor yang legalisir. Langsung trek naik bis ke Ponorogo. Ijazah SMP ada MTS. Tiba-tiba ijazah SD saya nggak ada. Nangis saya. Kemudian adik saya telepon, saya carikan di rumah ternyata ada. Dan disimpan di lemari, koyo gak kewangi ngono, temu. Langsung dilegalisirkan ke dinas karena SD Sumurjo 1 sudah mati, sudah bongkar. Akhirnya legalisirnya ke dinas pendidikan. Ijazah RA, TK ada. Nah, kita nggak tahu loh, anak-anak kita ini nanti akan jadi apa. Kalau mungkin lewat swasta tidak masalah. Kalau tiba-tiba terjadi seperti saya, anak panjenengan yang sekarang tiba-tiba jadi bupati, jadi gubernur, jadi PNS, jadi P3K, semua dokumen itu akan jadi hidup dan nyawa mereka. Betul ya? Jadi wajib sekali nanti setelah ijazah ditulis langsung diambil di apa di BIMK ya, bukan yang lengket itu ya, tapi yang bisa dibuka kembali di BIMK, yang bisa dibuka kembali tetapi aman, terus disimpan. Ojo sampai habis. Kami menunggu karena itu adalah dokumen resmi dan dokumen penting. Apakah bisa jika hilang
Bisa. Pernah di kejadian di satu, anaknya murid saya sudah jadi polisi. Ada pemberkasan lagi, ya, sudah jadi polisi, ada pemberkasan. Wes langsung lari ke min satu. Bu Neri, ijazah saya hilang. Kalau ijazah hilang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemerintah tidak akan memberikan ijazah baru, karena ijazah pada tahun itu semua sudah dibakar. Yang sudah nggak terpakai, belangkonya dibakar. Apa gantinya? Hanya secari kertas, di situ berbunyi pengganti ijazah. Untung ini ya, panjenengan masih muda, putra putrinya masih dari RA, ini mulai ditata. Kudu enek lemari khusus dingin nyimpen barang penting, dokumen penting, ijazahnya dari RA, dari MI, dari MTS, bahkan nanti sampai perguruan tinggi. Kuwi kangge. Kemudian tanggal kemudian ya.